Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Dimas Alfi, Wibisono, Irda Handriani, dan M. Alwi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pembuatan proposal tentang sabun cuci tangan herbal dengan ekstrak daun kemangi. Latar belakang. Sekarang ini semakin banyak orang tertarik menggunakan sabun herbal karena bersifat bioaktif senyawa yang terkandung dalamnya. Sabun herbal sebagai sabun alami dibuat dengan mencampurkan ekstrak tanaman herbal. Daun kemangi adalah salah satu bahan yang dapat dijadikan sabun herbal. Karena daun kemangi yang mengandung minyak atsiri dan flavonoid, yaitu berpotensi sebagai zat antibakteri. Next. Selanjutnya itu tujuan. Tujuan dibangunnya industri sabun tangan herbal dengan ekstrak daun kemangi PT WR1 ini adalah agar memanfaatkan daun kemangi yang melimpah ini serta menjadikan kenaikan nilai jual daun kemangi. Selain itu untuk memberikan produk berkualitas baik dengan harga yang terjangkau sehingga masyarakat yang kurang mampu dapat membeli produk ini. Sasaran produksi sabun cuci tangan herbal dengan ekstrak kemangi PT WR1 adalah untuk meningkatkan nilai tambah daun kemangi. Memanfaatkan daun kemangi selain dijadikan makanan, meningkatkan kesehatan masyarakat yang mengurangi pemakaian sabun yang mengandung bahan kimia, mengurangi pencemaran lingkungan. Next. Manfaat dibangunnya industri sabun cuci tangan herbal dengan ekstrak daun kemangi PT WR1. Yang pertama, supaya masyarakat sekitar termotivasi membuat produk dari bahan agroindustri. Yang kedua, memberikan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar perusahaan. Yang ketiga, supaya mengalihkan penggunaan sabun berbahan kimia ke sabun herbal. Next. Visi dan misi PT WR1. Visi PT WR1 menjadikan perusahaan yang maju dan mampu bersaing dengan perusahaan lain dalam bidang industri sabun dan menghasilkan produk yang berkualitas internasional. Misi PT WR1 yang pertama ada menghasilkan produk inovasi baru yang dapat diterima di pasar lokal maupun internasional. Yang kedua, menjadi yang pertama dan terbaik dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Next. Analisis dan segmentasi pasar. Segmentasi pasar, produk yang pertama, segmentasi pasar. Produk sabun cuci tangan herbal dengan ekstrak daun kemangi ini ditujukan untuk semua kalangan, terlebih lagi kalangan yang kurang mampu. Segmentasi ini berdasarkan jenis produk yang dibutuhkan oleh semua orang, apalagi di masa pandemi COVID yang mengharuskan semua kalangan masyarakat menjalankan hidup bersih dan kesehatan supaya terhindar dari COVID-19 serta terhindar dari penyakit lainnya. Yang kedua, target pemasaran. Produk yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan manfaat terbaik bagi konsumen. Pada periode awal pendirian 2021, target utama yang ingin dicapai adalah mendapatkan sertifikat halal. Diharapkan pada periode tahun 2023 telah memiliki ISO 14.000, ISO 9.000, sehingga dapat menambah tingkat kepercayaan konsumen terhadap untuk yang dihasilkan. Pada awal tahun kisaran 2021 sampai dengan 2023, target produksi dan penjualan dari sabun cuci tangan herbal dengan ekstrak daun kemangi dari
PT We Are One ini adalah sebesar 15.000 kemasan per tahun. Next. Selanjutnya, kesan yang dibuat pada konsumen terhadap produk. Berdasarkan spesifikasi produk yang dihasilkan, kesan yang ingin dibuat kepada konsumen terdapat produk yang dihasilkan. Dari sisi bahan yang digunakan adalah menggunakan bahan herbal yang aman digunakan oleh konsumen dan tidak mencemari lingkungan. Sekian dari saya. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh yang lain. Baiklah, akan saya lanjutkan. Analisis SWOT dan scoring untuk penentuan jenis produk dan lokasi. A. Faktor internal. Tabel analisis kekuatan. Yang pertama, masih banyak lahan strategis untuk lokasi pendirian pabrik di daerah Kalimantan Selatan. Quality 0,2, skor 4. Hal ini sangat menunjang untuk pembangunan sebuah pabrik, terutama untuk daerah Kabupaten Tanah Laut. Yang kedua, ketersediaan sumber daya manusia, SDM yang cukup berpotensi dan memiliki skill. Quality 0,1, skor 3. Komentar pemerintah dan lembaga terkait sangat giat untuk meningkatkan SDM yang berpotensi di bidang keahlian masing-masing. Yang ketiga, masyarakat sangat suka menggunakan produk yang alami dan instan. Quality 0,1, skor 3. Komentar, hal ini dilihat dari kebiasaan masyarakat sekitar yang senang menggunakan bahan-bahan alami dan barang instan. Dan yang keempat, ketersediaan bahan utama yang masih banyak dan mudah didapat. Quality 0,2. Untuk skor yaitu 4. Komentar, hal ini sangat membantu dalam mengelola produk nantinya. Untuk jumlah yaitu 0,6, skor 14. Tabel yang kedua yaitu analisis kelemahan. Yang pertama, masih banyak masyarakat yang mencuci tangan tidak menggunakan sabun. Quality 0, ini dapat dilihat dari kebiasaan buruk masyarakat sekitar yang sulit untuk dihilangkan. Yang kedua, masih banyak masyarakat yang tidak mau menggunakan produk lokal. Quality 0,2. Skor 4. Hal ini dapat dilihat dari konsumsi atau penggunaan produk lokal yang kurang diminati masyarakat. Untuk jumlah itu 0,4 dan skor 8. B, yaitu faktor eksternal. Analisis peluang. Yang pertama, penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat sekitar. Quality 0,1, skor 3. Tentunya ini menjadi peluang kerja yang cukup menjanjikan bagi masyarakat sekitar, terutama masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Yang kedua, dukungan yang besar dari pemerintah daerah. Quality 0,1, skor 4. Dengan bertambahnya peluang usaha di tiap daerah, maka secara tidak langsung juga akan menambah tingkat pendapatan daerah. Yang ketiga, peluang investasi cukup terbuka. Quality 0,1, skor 3. Hal ini juga menjadikan bagi para pengusaha sekitar. Jumlah 0,3 dan skor 10. Next. Tabel yang keempat yaitu analisis tantangan. Yang pertama, minat investor belum terlihat. Quality 0,1, skor 2. Ini bisa dikarenakan usaha yang akan dijalankan termasuk dalam kategori agroindustri, di mana tingkat laba perkembangannya lebih lambat. Yang kedua, banyaknya produk sabun yang lebih menarik. Quality 0,2, skor 4. Dengan banyaknya saingan, maka produk kita dapat mengalami kalah saing.
Untuk jumlah 0,3 dan skon 6. Tabel 5 itu perbandingan. Yang pertama, masih banyak lahan strategis untuk lokasi pendirian pabrik di daerah Kalimantan Selatan. Ketersediaan sumber daya manusia SDM yang cukup berpotensi dan memiliki skill. Masyarakat sangat suka menggunakan produk yang alami dan instan. Ketersediaan bahan utama yang masih banyak dan mudah didapat. Untuk wax-nya yaitu yang pertama masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan sabun. Masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan produk lokal. Penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat sekitar. Dukungan yang besar dari pemerintah daerah, peluang investasi cukup terbuka. Untuk strike SO itu lokasi pendirian pabrik dapat ditentukan lokasi yang terjangkau dan tidak terlalu jauh dengan bahan baku maupun SDM agar hasil produk dibuat optimal dan dapat mempertahankan mutu produk yang dihasilkan untuk menarik minat investor. Strategi WO yaitu dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah sehingga dapat mengenalkan produk ke seluruh masyarakat dan terus memperbaiki produk dari segi tampilan dan keamanan sehingga dapat menarik minat para pembeli, kemudian dilakukan promosi secara maksimal melalui berbagai teknologi. Straight itu pertama, minat investor belum terlihat. Yang kedua, banyaknya produk sabun yang lebih marik. Untuk strategi ST-nya itu memperkerjakan karyawan yang memiliki skill dan berpotensi serta melakukan promosi melalui berbagai media dan siap bersaing dengan perusahaan lain. Untuk strategi WT-nya yaitu melakukan promosi produk secara maksimal kepada masyarakat. C. Komparasi dan pemaknaan analisis. Faktor internal, kekuatan versus kelemahan, yaitu 14:8. Faktor eksternal, peluang versus hambatan, yaitu 10:6. Dengan adanya hasil ini, dapat dilakukan ekspansi berupa upaya untuk terus meningkatkan kekuatan semaksimal mungkin dan memanfaatkan peluang seoptimal mungkin. Untuk faktor kelemahan, dapat dilakukan upaya-upaya untuk melakukan perbaikan, sedangkan untuk faktor tantangan dapat dilakukan upaya untuk dapat mengatasinya. Spesifikasi produk secara umum. Produk yang dihasilkan berupa sabun cair dengan komposisi yang nantinya disesuaikan dengan kemasan. Per kemasan masing-masing dengan isi neto 123,14 gram untuk tiap satu kemasan botol. Kemasan yang digunakan berupa botol plastik untuk kemasan primer, sedangkan untuk kemasan sekundernya menggunakan plastik dan kemasan tersiernya menggunakan kardus. Tiap kardus berisi 6 botol sabun cuci tangan herbal dengan ekstrak daun kemangi. Untuk tahapan proses, yang pertama yaitu penyortiran. Semua bahan baku yang masuk dan perlakuan khusus terhadap bahan tertentu, daun kemangi dan buah jeruk nipis. Sebelum dilakukan pengelolaan daun kemangi dan buah jeruk terlebih dahulu dilakukan proses sebagai berikut, yaitu masing-masing bahan disortir, dilakukan pencucian dan penirisan. Lanjut. Untuk tahapan kedua yaitu proses pengolahan sabun cuci tangan herbal dengan ekstrak daun kemangi yang dimulai dari penghalusan dan kemangi sampai dengan pencampuran bahan.
Adapun alur prosesnya dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, penghalusan kemangi, pengambilan ekstrak dan daun kemangi, pemerasan jeruk nipis, penimbangan garam, pengukuran teksapon, pencampuran semua bahan, memasukkan air, lalu mengaduk sampai membentuk busa, lalu didiamkan selama 2 hari, lalu pengemasan. Lanjut. Untuk tahapan yang ketiga, yaitu proses pengepakan sabun. Berikut ini diagram alur proses pengepakan tersebut. Yang pertama, pengemasan secara tersier dengan menggunakan kardus untuk memudahkan proses transportasi. Lalu dilanjut, produk sabun dimasukkan ke dalam kemasan primer dengan neto 123,14 gram. Lalu pengemasan sekunder dengan menggunakan plastik. Berikutnya adalah spesifikasi bahan. Bahan yang digunakan pada industri pengolahan sabun cuci tangan herbal dengan ekstrak daun kemangi ini adalah yang pertama, daun kemangi. Adapun spesifikasi dari daun kemangi ini, daunnya segar, tidak bergelombang, jika dipegang terasa lembut, tidak kasar, tidak terasa kering, dan berwarna hijau cerah. Yang kedua, buah jeruk nipis. Buah jeruk nipis ini bentuknya harus bulat, licin mengkilap, berkulit tipis. Jika dipegang tangan, kulitnya terasa empuk dan lunak. Yang ketiga, garam. Bentuk bubuk dengan kehalusan 60-70 mes. Yang keempat, air. Tidak berwarna, tidak memiliki bau, bebas bakteri, memiliki suhu normal, rasa tawar. Yang kelima, teksapon, tekstur kental. Warnanya harus bening atau tidak berwarna, berbusa jika dicampur dengan air. Berikutnya adalah diagram kualitatif. Berikut adalah diagram kualitatif pada industri pengolahan sabun cuci tangan herbal dengan ekstrak daun kemangi. Yang pertama adalah daun kemangi dan air dimasukkan ke dalam mesin penghalus. Kemudian setelah dihaluskan, dilakukan proses penyaringan, di mana proses penyaringan ini menghasilkan ekstrak daun kemangi. Kemudian ekstrak daun kemangi, air jeruk, garam, air, dan teksapon dimasukkan ke dalam mesin pencampur dan pengaduk bahan. Setelah tercampur dan diaduk, maka sabun selesai dan siap untuk dilakukan pengemasan. Kemudian diagram kuantitatif. Berikut adalah diagram kuantitatif pada industri pengolahan sabun cuci tangan herbal dengan ekstrak daun kemangi. Daun kemangi sebanyak 500 gram dan air sebanyak 300 gram dimasukkan ke dalam mesin penghalus sehingga daun kemangi ditambah air menjadi masanya 800 gram. Setelah itu, massa 800 gram ini akan disaring menghasilkan ampas daun kemangi sebanyak 200 gram dan menghasilkan ekstrak daun kemangi sebanyak 600 gram. Ekstrak daun kemangi sebanyak 600 gram, air jeruk nipis sebanyak 60 gram, air sebanyak 3.000 gram, garam sebanyak 150 gram, dan teksapon sebanyak 500 gram dimasukkan ke dalam mesin pencampur dan pengaduk bahan sehingga masanya menjadi 4.310 gram. Setelah itu, bahan atau sabun yang dihasilkan tadi siap untuk dikemas. Adapun pengemasan pada sabun ini memiliki berat 123,14 gram per botol. Neraca massa 500 gram daun kemangi dan 300 gram air. Ini masuk ke tahap 1, penghalusan bahan selama kurang lebih 15 menit sampai daun kemangi halus, massanya menjadi 800 gram. Kemudian setelah dihaluskan, mereka disaring. Disaring ini kurang lebih waktunya 20 menit, massanya menjadi 600 gram. Kemudian masuk ke tahap yang kedua, adapun bahan yang digunakan 600 gram ekstrak daun kemangi ditambah
60 gram air jeruk nipis, ditambah 3.000 gram air, ditambah 150 gram garam, dan ditambah 500 gram teksapon. Bahan-bahan ini mengalami proses pencampuran dan pengadukan kurang lebih 30 menit, masanya menjadi 4.310 gram. Adapun output produknya, massa sebanyak 4.310 gram dikemas dalam 35 botol, sehingga massa per satu botol adalah 123,14 gram. Berikutnya adalah neraca energi. Neraca energi atau neraca panas digunakan pada alat-alat yang pada saat terjadi proses di dalam alat tersebut mengalami perubahan suhu, keadaan. Pada proses produksi pengolahan sabun cuci tangan herbal dengan ekstrak daun kemangi, alat yang pada prosesnya mengalami perubahan suhu atau keadaan, mesin penghancur, dan mixing tank. Berikut adalah neraca energi pada alat tersebut. Yang pertama adalah neraca energi pada mesin penghancur. Pada mesin penghancur ini, sebanyak 100% energi panas masuk ke dalam mesin penghalus, dan kemudian dari 100 ini keluar 30%-nya kehilangan energi panas karena pelarut. Yang kedua, 15%-nya kehilangan energi panas karena kandungan air dalam udara. Kemudian 55%-nya energi panas dalam tempat penghancur yang membuat dia kehilangan energi panas. Adapun perhitungannya, yang pertama atau yang A, input energi yang masuk 100% itu sama dengan 814.487,1665 kilojoule per jam. Kemudian yang B-nya, kehilangan energi panasnya. Yang pertama, karena pelarutnya 30%. 244.346,14995 kilojoule per jam ini didapat dari 30 dibagi 100 dikali dengan input energi yang masuk 100%-nya tadi sama dengan 814.487,1665. Kemudian karena kandungan air dalam udara sama dengan 15%, hasil ini didapat dari tabel dari neraca energi yang di atas tadi sama dengan 15%. Kemudian hitungan 122.173,07498 kilojoule per jam ini didapat dari 15 dibagi 100 dan dikali dengan input energi yang masuk 100%, yaitu sama dengan 814.487,1665 kilojoule per jam. Kemudian energi panas dalam mesin pencampur ini sama dengan 55%. Sedangkan hasil 447.967,94158 kilojoule per jam ini didapat dari 55 dibagi 100 lalu dikali 814.487,1665 kilojoule per jam. Kemudian neraca energi pada mixing tank yaitu 100% energi panas masuk ke dalam mixing tank. Kemudian mixing tank kehilangan energi panas karena 10,2%-nya kehilangan energi panas karena gas buangan kering, 0,3%-nya kehilangan energi panas karena kandungan air,
2,4%-nya kehilangan energi panas karena radiasi dan kehilangan yang tidak terlihat. Kemudian 87,1%-nya karena energi panas dalam mixing tank. Kemudian perhitungannya, input energi yang masuk 100%-nya itu sama dengan 793.772,9245 kJ per jam. Adapun kehilangan energi panasnya Karena gas buangan sama dengan 10,2%. dan nilai 80.964,8383 kJ per jam ini dihasilkan dari 10,2 dibagi 100 dikali dengan input energi yang masuk 100% ini. Kemudian yang keempat, karena kandungan air dalam udara yaitu sebanyak 0,3%, dan hasil sebanyak 318,3187735 kJ per jam ini dihasilkan dari 0,3% dibagi 100 dikali 793.772,9245 kJ per jam. Kemudian karena ada radiasi dan kehilangan yang tidak terhitung, itu keluarnya 2,4%, maka didapat hasil 19.050,55014 kJ per jam didapat dari 2,4 dibagi 100 lalu dikali 793.772,9245 kJ per jam. Yang F, energi panas dalam mixing tank, itu sama dengan 87,1%. Kemudian menghasilkan 691.376,21724 kJ per jam ini didapat dari 87,1% dibagi 100 dikali 793.772,9245. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.